Langsung gerak cepat cari pengganti Alberto, Stefano, Persib resmi datangkan Gustavo Franca. Jadi duet baru Nick Kuipers bersama Matteo kah? Rahasia itu akhirnya bocor. Begini penjelasannya. Pengakuan jujur Mark Klok soal aktivitas bursa transfer Persib terbaru di luar dugaan malah ngomong hal mengejutkan ini ke publik. Bobotoh Auto sangat takjub dan kagum melihatnya. Alhamdulillah akhirnya mengaku juga, Bojan Hodak buat pernyataan menggemparkan bumi Pasundan, kode Dimas Drajat segera diumumkankah? Simak baik-baik penjelasan detailnya. Alhamdulillah bikin lega, terjawab sudah kapan DDS, Ciro Alves dan Kevin Mendoza datang kembali ke latihan Persib. Begini bocorannya. Keputusan cerdas dan luar biasa PT LIB kombinasi PSSI, 5 perubahan bagus ke Liga 1 musim depan yang untungkan Persib juara lagi. Bobotoh Auto Pesta Pora dan telanjang dada di jalanan Bandung. Hentikan semua angkot yang beroperasi mengantar anak sekolah. Ini detailnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Langsung gerak cepat cari pengganti Alberto, Stefano, Persib resmi datangkan Gustavo Franca. Jadi duet baru Nick Kuipers bersama Matteo kah? Rahasia itu akhirnya bocor. Begini penjelasannya. Gustavo Franca, bek tangguh asal Brasil, kabarnya telah mendekati Persib Bandung dengan kesepakatan lisan yang menggembirakan. Berita ini tersebar luas melalui uligawakanda.id, sebuah akun terkemuka dalam dunia sepak bola Indonesia, pada Rabu, 2024. Dan deal, bek tengah Brasil Gustavo Franca telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan klub Liga 1 Persib Bandung di jendela transfer awal musim ini. Demikian tulis uligawakanda.id. Kehadiran Gustavo Franca di Persib Bandung bukanlah tanpa alasan. Saat ini, dia berstatus bebas transfer setelah berpisah dari Tondela, klub kasta kedua Liga Portugal. Hal ini menjadikan peluang Persib untuk merekrutnya semakin terbuka lebar. Tinggal masalah negosiasi gaji dan kontrak pribadi yang memisahkan mereka dari penandatanganan kontrak. Namun, apakah Gustavo Franca layak untuk menggantikan peran Alberto Rodriguez? Menurut data dari Transfermarkt, rekam jejak karier Gustavo Franca lebih mengesankan dari Alberto Rodriguez dalam hal pengalaman dan jam terbang. Gustavo Franca yang baru berusia 27 tahun telah mengumpulkan banyak pengalaman bermain di luar Brasil, di mana dia meninggalkan zona nyaman di negara asalnya sejak berumur 24 tahun. Setelah bermain untuk Nasional SP di Brasil, Gustavo Franca meniti karier di Liga 2 Portugal bersama Lake Shoes, sebelum mencoba peruntungannya di Liga Utama Azerbaijan dengan FK Sabail. Meskipun singkat, pengalamannya di sana menambah nilai pada profilnya. Kembali ke Portugal, dia kemudian bergabung dengan klub Liga 3 Lank FC, sebelum akhirnya mendarat di Tondela pada Januari 2024. Gustavo Franca, dengan tinggi badan 1,98 meter, telah menunjukkan kemampuannya sebagai bek yang andal dan serbaguna. Kepindahannya ke Persib Bandung diharapkan dapat menguatkan lini belakang klub ini dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Apakah Anda percaya bahwa Gustavo Franca akan menjadi pilihan yang tepat bagi Persib Bandung? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah. Pengakuan jujur Mark Klok soal aktivitas bursa transfer Persib terbaru di luar dugaan malah ngomong hal mengejutkan ini ke publik. Bobotoh Auto sangat takjub dan kagum melihatnya. Mark Klok, gelandang naturalisasi Persib Bandung, mengungkapkan kekecewaannya atas kepergian sejumlah pemain kunci dari tim Maung Bandung menjelang musim baru. Menurut Klok, pemain yang telah memutuskan untuk meninggalkan Persib memiliki kontribusi besar dalam kesuksesan tim meraih gelar juara Liga 1 musim 2023-2024. 4 pemain yang sudah dilepas adalah Fitrul Dwi Rustapa, Arsan Makarin, serta 2 pemain asing Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame. Pastinya ini tidak baik karena mereka adalah pemain yang baik.
Kita menjadi juara bersama mereka dan mereka memberikan pengaruh yang sangat positif di dalam tim ini. Tetapi, dalam sepak bola memang seperti itu. Ada yang datang dan ada yang pergi setiap musim, ujar Mark Klok. Klok juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan dibalik keputusan para pemain untuk pergi. Apakah itu merupakan pilihan mereka sendiri atau dari klub? Namun demikian, dia menyatakan rasa hormatnya kepada mereka atas kontribusi yang telah diberikan. Saya punya kontrak yang masih berlaku dan saya siap menyambut pemain-pemain baru yang akan datang. Kita harus membuat mereka merasa seperti di rumah, kita harus memulai lagi dari awal. Musim baru berarti kita memulai dari nol dan semoga tim baru juga bisa baik, harap Klok. Kehadiran pemain baru di Persib diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dan membantu tim dalam menjalani kompetisi Liga 1 musim depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan Mark Klok dan kepergian para pemain kunci Persib? Silakan berikan komentar dan pendapat Anda di bawah. Alhamdulillah akhirnya mengaku juga, Bojan Hodak buat pernyataan menggemparkan bumi Pasundan, kode Dimas Drajat segera diumumkankah? Simak baik-baik penjelasan detailnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai rumor kepindahan Dimas Drajat ke klub tersebut. Hodak menjelaskan bahwa rumor tersebut saat ini belum bisa dikonfirmasi karena Persib Bandung masih dalam proses pencarian untuk mendapatkan penyerang terbaik. Meskipun sudah ada beberapa nama yang direkomendasikan, namun hingga saat ini belum ada kepastian karena berbagai alasan yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Kami masih memiliki satu slot untuk pemain penyerang, ungkap Hodak dengan tegas. Ia menegaskan bahwa harapannya adalah mendapatkan pemain lokal yang dapat bersaing dengan Ciro Alves dan David da Silva, tanpa memberikan target yang terlalu ambisius. Bojan Hodak menginginkan kehadiran pemain baru ini untuk meningkatkan persaingan di lini depan tim, menciptakan lingkungan yang sehat dan kompetitif. Dia menambahkan bahwa yang dibutuhkan adalah pemain yang mampu mencetak banyak gol dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Namun, ketika ditanya tentang spesifikasi Dimas Drajat sebagai potensi pemain yang diminati, Hodak mengakui bahwa Dimas adalah penyerang berkualitas. Meskipun begitu, ia tidak bisa memastikan apakah Persib Bandung akan berhasil mendapatkan Dimas untuk musim depan. Mungkin, kita tidak pernah tahu, mungkin saja, tapi dia pemain yang sangat bagus, tutup Hodak. Dengan pernyataan tersebut, harapan para pendukung Persib Bandung tentu akan terus memanas dalam menunggu kepastian mengenai pembelian ini. Alhamdulillah bikin lega, terjawab sudah kapan DDS, Ciro Alves, dan Kevin Mendoza datang kembali ke latihan Persib. Begini bocorannya. Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengonfirmasi bahwa satu pemain asingnya akan bergabung dengan tim lebih lambat dari rekan-rekannya. Pemain tersebut adalah Kevin Ray Mendoza, yang diberikan liburan lebih panjang karena keterlibatannya dalam kompetisi timnas setelah membantu Persib meraih gelar juara musim lalu. Kami memberikan Kevin liburan tambahan karena setelah musim berakhir dan final selesai, dia langsung bergabung dengan timnas negaranya, ungkap Hodak. Hal ini menjadikan Kevin perlu waktu istirahat lebih panjang dibandingkan dengan pemain lainnya di skuad. Namun, Bojan Hodak menegaskan bahwa dua pemain asing lainnya, Ciro Alves dan David da Silva, sudah dipastikan akan bergabung dengan tim dalam pekan ini, meskipun mereka mengalami sedikit keterlambatan. Keduanya hampir sampai di sini. Ciro dan David sedang dalam perjalanan udara. Tantangan terbesar adalah mendapatkan tiket penerbangan dari Brasil karena ini saat musim liburan, sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya, jelas Hodak. Dengan demikian, trio pemain asing Persib Bandung, Ciro Alves, David da Silva, dan Kevin Ray Mendoza diharapkan segera menyatukan kekuatan mereka dalam persiapan tim untuk menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Keputusan cerdas dan luar biasa PT LIB kombinasi PSSI, 5 perubahan bagus ke Liga 1 musim depan yang untungkan Persib juara lagi. Bobotoh auto pesta pora dan telanjang dada di jalanan Bandung. Hentikan semua angkot yang beroperasi mengantar anak sekolah. Ini detailnya. PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah mengumumkan format kompetisi Liga 1 untuk musim 2024-2025
dengan beberapa perubahan signifikan. Format kompetisi akan kembali ke format penuh, menghilangkan format regular series dan championship series yang diterapkan pada musim sebelumnya. Keputusan ini diambil setelah rapat umum pemegang saham RUPS LIB, di mana klub-klub dan penyelenggara kompetisi sepakat untuk menyederhanakan struktur kompetisi. Salah satu perubahan utama adalah penambahan kuota pemain asing menjadi 8 pemain untuk setiap klub. Klub diberi kebebasan untuk merekrut pemain asing dari berbagai negara atau zona konfederasi. Hal ini merupakan peningkatan dari musim sebelumnya, di mana kuota pemain asing hanya diterapkan pada babak Championship Series. Selain itu, teknologi Video Assistant Referee (VAR) juga akan diberlakukan secara menyeluruh di seluruh pertandingan Liga 1 musim 2024-2025. PT LIB telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk implementasi VAR ini, menandai langkah maju dalam meningkatkan kualitas dan keadilan dalam permainan. PT LIB juga memperkenalkan aturan baru mengenai pembatasan belanja pemain dengan batas maksimal budget sebesar 50 miliar per klub setiap musim. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas keuangan klub dan mencegah praktik pembelian pemain besar-besaran yang dapat mengganggu keseimbangan kompetisi. Tidak hanya itu, hadiah untuk tim juara Liga 1 musim 2024-2025 juga mengalami kenaikan signifikan menjadi 7,5 miliar, meningkat dari 5 miliar yang diberikan sebelumnya. Hal ini diharapkan akan memberikan insentif yang lebih besar bagi klub-klub untuk bersaing dengan lebih intensif dalam perburuan gelar juara. Dengan berbagai perubahan ini, musim depan diharapkan akan menjadi lebih menarik dan kompetitif bagi seluruh peserta Liga 1 serta para penggemar sepak bola di Indonesia. Indra Syafri sodorkan 3 pemain keturunan kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia U19. Mauresmo Hinoke jangan sampai lepas coach. Dia pemain keturunan berharga yang harus segera diamankan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi PSSI. Dari yang sudah mengikuti Toulon Cup ditambah beberapa pemain yang saya pantau, tapi kan tidak segampang itu, apalagi ini usia muda. Ujar Indra Syafri, tidak segampang itu melakukan perpindahan kewarganegaraan. Sebab ada pertimbangan-pertimbangan dari saya yang juga tidak bisa gegabah dalam menentukan kualitas. Ungkapnya, kecuali kalau pemain senior yang capnya sudah banyak, profilnya jelas, mungkin kami akan cepat menentukan jika dia pemain bagus. Tapi kalau usia 18 tahun, kami harus cukup hati-hati. Jelas Indra Syafri. Indra Syafri memilih untuk tidak mengungkap identitas 3 pemain keturunan yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia U19. Tapi kami telah memberikan beberapa nama dari semua pemain yang pernah bertemu dengan saya di Belanda. Saya sudah bicarakan dengan PSSI. Nanti PSSI yang menelusuri. Imbuh Indra Syafri. Sebab saya juga mendengar ada yang sesuai dengan UU 12 tahun 2006 dan tidak sesuai dengan statuta FIFA. Makanya sekarang PSSI sedang mencoba menelusuri administrasi memungkinkan atau tidak. Tapi secara teknis saya sudah memberikan beberapa nama untuk dicoba prosesnya. Jelas Indra Syafri. Pelatih kebanggaan kita semua segera kembali ke Indonesia. Shin Tae-yong pantau Jens Raven dan kawan-kawan di Piala AFF U19. Mauresmo Hinoke punya potensi besar promosi ke timnas senior jika dipantau Coach Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan segera kembali ke tanah air pada 21 Juli 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan Nova Arianto. Kalau Coach Shin Tae-yong baru datang ke Indonesia pada 21 Juli 2024. Kata Nova Arianto. Ketika Shin Tae-yong tiba di Indonesia, Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri sedang berkompetisi untuk Piala AFF U19.
Di skuad Piala AFF U19 ada satu nama yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi, yakni Jens Raven yang sudah resmi menjadi WNI. Bukan tak mungkin Shin Tae-yong bakal melihat performa striker muda ini. Selain itu, pemain lain yang tampil bagus mungkin bisa dipromosikan. Hal ini tak lepas karena Shin Tae-yong bakal membutuhkan kekuatan di Timnas Indonesia Senior yang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, turnamen Piala AFF U19 bakal berlangsung mulai 17 hingga 29 Juli 2024 di Surabaya, Indonesia. Nathan Chu Aon ikuti latihan bersama Swansea City. Tapi ada wacana akan dipinjamkan ke FC Emmen. Tetap di Liga Eropa Nathan. Jangan sampai mau terima tawaran main di Liga Wakanda. Nathan Chu Aon, pemain Timnas Indonesia, terpantau sudah ikut latihan dengan kontestan Liga Inggris Swansea City. Nathan Chu Aon terlihat di antara pemain lainnya memasuki kompleks latihan klub berjuluk The Swans itu. Pemain serba bisa berusia 22 tahun itu balik ke klub untuk menjalani rangkaian latihan pramusim Swansea City untuk musim 2025. Belum diketahui apakah Nathan Chu Aon bakal masuk dalam rencana tim yang diasuh Luke Williams tersebut. Pasalnya, pemain Timnas Indonesia tersebut sempat dipinjamkan ke klub lainnya. Kini bek Timnas Indonesia tersebut kembali dirumorkan bakal dipinjamkan ke klub lainnya. Media Inggris menyebut bahwa Nathan Chu Aon bakal dipinjamkan ke klub asal Belanda lainnya. Klub yang dimaksud adalah FC Emmen. Sang pemain sendiri masih memiliki kontrak sampai Juni 2026. Pemain Timnas Indonesia tersebut diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang banyak pada musim depan.